Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu mengantarkan Anda kepada informasi-informasi terbaru sepak bola Indonesia dan juga sepak bola di liga-liga top Eropa. Nah, beberapa waktu ke depan kita akan memiliki pelatih baru meskipun banyak keraguan-keraguan yang menyelimuti di mana pemilihan pelatih baru timnas Indonesia. Nah, kemudian juga di Liga Inggris cukup menarik bagaimana perebutan singgasana puncak klasemen, pemimpin puncak Arsenal menang di kandang Everton. Kemudian Manchester City mengalahkan West Ham di kandang sendiri dengan 3-0. Ini cukup menarik. Apakah nanti sampai akhir musim Arsenal mampu mempertahankan puncak klasemen? Kemudian Sassuolo di Liga Italia harus kalah di kandang sendiri lewat torehan Vlasic di Torino lewat penalti. Nah, ini cukup menarik bagaimana kelanjutan Liga Italia, kemudian Liga Inggris dan juga ya pelatih timnas Indonesia. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa untuk Anda yang udah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang akan selalu tayang tiap hari. Baik, jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan saran kepada Federasi Sepak Bola Indonesia dan juga Ketum Erick Thohir yang sudah ada di Indonesia dan selalu memposting emas SEA Games Thailand 2025. Baik, rekan-rekan semuanya. Oke, kita akan langsung tancap gas di mana calon pelatih timnas Indonesia yang meski belum diputuskan ya, namun bocoran yang halus di masyarakat adalah John Herdman yang memang secara kantong PSSI pas, dan tantangannya adalah pada Maret 2026 itu ada FIFA Series tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Itu adalah pertarungan pertama pelatih baru timnas. Apakah nanti yang memang sudah bocoran alusnya itu John Herdman memang dipastikan akan memangku jabatan penting di timnas Indonesia, itu adalah tantangan pertama di tahun 2026 dalam FIFA Series yang akan diada di Indonesia. Nah, berikutnya juga bagaimana Sassuolo yang di back belakang tengah itu ada Jaitzes ya, harus mengakui keunggulan. Jadi selama 90 menit saya nonton kayaknya memang unperform semuanya pemain dari Sassuolo ya. Saya nggak tahu apakah memang fisik dan kejelian dari pelatih Torino yang cukup berhasil menutup ruang-ruang kosong yang ada di di lapangan ya, itu bisa menutup pergerakan dari para pemain-pemain dari Sassuolo untuk menciptakan gol. Itu juga menarik ya. Namun akhirnya juga mereka kalah di babak kedua. Ada hukuman penalti yang dimana wingback kiri itu saya rasa memang udah 2 kali melakukan kesalahan. Di babak pertama kan ada pelanggaran juga ya, dan ditunjuk wasit untuk penalti. Namun ketika VAR dicek memang ada pelanggaran kepada Matic. Kemudian di back kiri nomor 3 juga melakukan kesalahan lagi dengan mengganjal salah satu pemain dari Torino, dan akhirnya ditunjuklah penalti dan Torino menang di kandang Sassuolo. Ini saat ini Sassuolo harus turun dari peringkat 8 ke 10. Ya, ini cukup membuat publik tercengang ya, kenapa Torino bisa mengalahkan Sassuolo di kandang sendiri. Dan perebutan di Liga Inggris juga cukup makin memanas, bagaimana dua klub yang sama-sama konsisten sepanjang pertengahan musim ini sebelum nanti Januari. Arsenal mengalahkan Everton di kandang sendiri ya, di kandang Everton 1-0 lewat penalti Gyökeres. Dan kemudian ini juga Manchester City tampil begitu heroik ya, setelah pekan lalu mengalahkan
klub di Liga Champion ya, Real Madrid, dan saat ini juga cukup dominasinya di Liga Inggris betul-betul tertata dengan mengalahkan West Ham 3-0. Ini luar biasa. Erling Haaland ini menjadi striker yang cukup mematikan untuk Manchester City dan menjadi memang lakon utama Manchester City pada 2025-2026 ini. Bagaimana nanti kelanjutan, apakah Arsenal juga mampu mempertahankan konsistensi permainan mereka ya sepanjang musim 2025 hingga 2026 dengan mengambil poin penting, setiap poin penting dan memenangkan liga. Saya kok agak ragu dengan apa yang sudah dilakukan Arsenal, namun mudah-mudahan mereka mampulah untuk musim ini bisa membuktikan konsistensi sehingga nanti setelah Januari itu mereka nggak turun. Manchester City soalnya udah bersiap untuk menerkam mereka di puncak klasemen. Untuk pelatih timnas Indonesia, saya tidak bisa berkata apa-apa karena memang dari hati saya dan pikiran agak ragu dengan John Herdman. Meskipun ya media-media ataupun pundit-pundit Indonesia, pengamat Indonesia mengatakan ini pas pelatih yang luar biasa untuk menangani timnas Indonesia, prestasinya wah. Buktinya di 2022 kalah tiga kali dengan pertandingan yang lain ya di kualifikasi di Piala Dunia 2022 mereka kalah total. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan Sintayong ya jauh banget. Cuman kan gini, PSSI memang di sektor kendala finansial memang harus memilih pelatih yang pas dengan kantong dan gak memberatkan PSSI. Itu aja sih. Jadi apa ya, seolah-olah itu kayak apa ya, berita-berita yang menyudutkan John Herdman ataupun mengkritik pemilihan John Herdman kayak ditutup gitu loh. Bukan berarti ini apa ya, permainan nggak tahu apakah PSSI atau di luar PSSI yang bermain di sini. Cuman begini, jadi John Herdman terlalu ini namanya di media sosial itu terlalu kuat, dan padahal juga banyak, saya sendiri nggak terlalu paham dengan John Herdman, bagaimana dia melatih Kanada ya, meskipun diceritakan dia melatih puing-puing Kanada, kemudian membentuk Pak Kanada, itu kan ulasan dari beberapa pengamat. Bung Harpa pun agak, saya rasa kok agak bukan Bung Harpa yang seperti kemarin ya, kritis kepada PSSI. Namun ya memang itu ya, karena kita juga sadar kantong yang dimiliki PSSI nggak terlalu banyak, sehingga pilihannya memang tepat untuk John Herdman. Kemudian Bung siapa lagi tuh yang mengatakan ini gini ya, oh ini pas untuk timnas Indonesia ya, kuat seperti STY ya nggak apa-apa. Nah, kita buktikan aja nanti di Maret tanggal 23 hingga 31 Maret ya 2026 itu kan ada FIFA Series di mana Indonesia menjadi tuan rumah, dan apakah itu juga menjadi bagaimana prospek ke depan pelatih John Herdman ini untuk timnas Indonesia, karena memang satu-satunya pelatih yang lagi nganggur itu kan gitu ya. Jadi saya mengatakan ini memang pelatih ini lagi nganggur, sementara pelatih yang lainnya itu sedang megang tim ya, Harry Hallgrimsson Irlandia Utara ya masih ada playoff, kemudian juga Giovanni Van Bronckhorst masih menjabat di Arsenal jadi asisten dari Arsenal, kemarin juga menang ya, menggusur Manchester United kan gitu kan. Jadi memang yang dialami PSSI saat ini saya rasa turun kepercayaan masyarakat Indonesia masih turun, belum sepenuhnya pulih untuk mendukung PSSI secara utuh ya. Secara utuh mereka belum bisa menerima apa yang sudah terjadi dalam 1 tahun ini. Banyak kegagalan lah yang dimiliki oleh PSSI lewat timnas Indonesia. Nggak perlu saya sebutkan kembali lagi mana yang gagal gitu aja, karena memang secara manajemen pemilihan pelatih di awal tahun itu juga gagal, dan ini sudah dimulai lagi
dari Dirtek, kemudian BTN, kemudian baru diputuskan di Exco karena memang melihat kondisi keuangan yang nggak bagus. Ya, ini John Herdman harus mau nggak mau diterima oleh sebagian besar pendukung timnas Indonesia. Ya nanti dibuktikan aja deh di FIFA Series bagaimana John Herdman ini menjawab keraguan masyarakat Indonesia, meskipun banyak disodori di media sosial ya. Saya kok lupa siapa. Bung siapa ya? Bung Ropan ya. Ini meyakinkan sekali ngomongnya Bung Ropan ya. Bung Ropan tuh meyakinkan banget gitu ya. Aduh, Bung Ropan ya. Nggak masalah lah, yang namanya juga kita masyarakat Indonesia pasti akan menunggu bagaimana kiprah timnas di Maret 2026 nanti. Dan mudah-mudahan Sassuolo juga beruntung di Natal ini, kemudian di Liga Inggris. Apakah juga Arsenal mampu mempertahankan konsistensi di puncak klasemen? Kita tunggu hingga akhir musim di 2005-2026. Dan ini aja yang bisa saya sampaikan bagaimana perjalanan timnas Indonesia dari naik kemudian turun, kemudian perjalanan pemain-pemain kita yang ada di Eropa. Ada JHS yang apakah mungkin itu akan berpindah. Kalau porsinya kemarin 51%, ini ada 58% sih naik. Porsinya JHS akan menuju AC Milan karena juga Allegri nampaknya nggak terlalu tertarik. Itu yang menjadi persoalan dari manajemen AC Milan. Jadi permasalahannya adalah Allegri sendiri yang nggak terlalu tertarik dengan JHS untuk didatangkan manajemen. Padahal ya itu tadi, kalau manajemen mendatangkan dan JHS nggak dimainkan ya percuma, buang-buang duit gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang terbaik JHS. Kalau saya rasa ya kalau memang Allegri nggak mau ya tetap aja di Sassuolo bertahan gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat JHS. Dari Jakarta, saya J. Lucusen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.